Baik teman-teman, kita masuk ke bab 15. Di bab 15 ini kita melanjutkan perubahan dari bentuk T. Langsung aja kita masuk ke bunpo nomor 1. Ya teman-teman, di sini ada perubahan bentuk T, nani-nani T, terus ditambah moides. T moides, yaitu adalah memberikan izin atau memperbolehkan, ya, atau artinya itu boleh. Di sini kita lihat contoh nomor 1 ada heade 勉強してもいいです. Ya, 勉強してもいいです. Heade di kamar, ya. Jadi boleh belajar di kamar. Artinya langsung dibalik ya teman-teman. Boleh temoi des ini kan artinya boleh. 勉強しても belajar di kamar. Boleh belajar di kamar. Artinya seperti itu. Suatte mo ii desu. Suatte mo ii desu. Boleh duduk. Boleh duduk. Terus kemudian samui desu kara, ya bunpo contoh berikutnya samui desu kara karena dingin, jaket o kite mo ii desu. Jaket o kite mo ii desu. Boleh pakai jaket. Jaket o kite mo ii desu. Karena dingin boleh pakai jaket. Kemudian contoh nomor 4 di sini konkai. Konkai no shiken wa enpitsu de kaite mo ii desu. Konkai no shiken wa, jadi kali ini, tes kali ini, enpitsu de kaite mo ii desu. Boleh, ya boleh menulis menggunakan pensil. Kemudian kita lihat contoh nomor 5 di sini ada Indonesia go de kotaete mo ii desu. Ini biasanya sering dikatakan di wawancara. Indonesia go de kotaete mo ii desu yo, boleh jawab menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian kita lihat bunpo nomor 2 di sini ada teike, kata kerja teike ditambah mo ii desu ka, ya ini adalah bentuk tanya dari atasnya ini. Bolehkah, ya, meminta izin. Kalau ini kan mengizinkan, kalau yang 2 ini adalah meminta izin. Jadi kita lihat tabako o sutte mo ii desu ka? Tabako o sutte mo ii desu ka? Bolehkah merokok? Atau koko de tabako o sutte mo ii desu ka? Bolehkah merokok di sini? Terus kemudian dijawab hai sutte mo ii desu. Boleh, ya, boleh. Sutte itu kan menghirup atau menyedot, apa sih ya? Pokoknya suimas itu menghirup. Boleh merokok. Sutte mo ii desu. Boleh menghirup atau boleh merokok. Terus kemudian contoh nomor kedua di sini ada jisho mite mo ii desu ka? Jisho kamus, mungkin dia sedang shiken. Jadi shiken wa jisho mite mo ii desu ka? Jisho mite mo ii desu ka? Bolehkah? Bolehkah melihat jisho? Bolehkah melihat kamus? Hai mite mo ii desu. Iya, boleh melihat. Kemudian koko ni suatte mo ii desu ka? Koko ni. Kenapa tidak de? Jadi kalau di buku Minano Nihongo teman-teman itu ada bunpo khusus untuk ni, untuk pengecualian. Koko ni. Oh, ini haite ya, maaf. Koko ni haite mo ii desu ka? Jadi ni yang untuk pengecualian, kemudian ni di sini ada ni haite. Jadi ni itu partikel untuk dia itu masuk teman-teman. Koko ni irete, koko ni haite, ya. Jadi masuk ke dalam ruangan, boleh masuk ke dalam ruangan atau masuk ke dalam kendaraan. Misalnya apa ya? Misalkan kuruma ni norimasu, masuk ke dalam. Jadi naik, masuk ke dalam ruangan. Itu partikelnya ni. Koko de haite mo ii desu ka? Koko de haite mo ii desu ka? Bukan de ya partikelnya. Ingat, jangan salah, hati-hati teman-teman. Kalau masuk ke suatu ruangan itu partikelnya adalah ni. Kemudian khusus untuk suarimas juga itu adalah partikelnya ni. Jadi hati-hati ya teman-teman. Itu pengecualian. Itu ada di buku Minano Nihongo. Kita teruskan di bunpo ini, koko ni haite mo ii desu ka? Bolehkah masuk ke sini? Terus jawabannya hai dozo. Hai dozo. Ya, silahkan. Terus kemudian contoh berikutnya, koko ni suatte mo ii desu ka? Koko ni suatte mo ii desu ka? Bolehkah duduk di sini? Duduk itu partikelnya ni, teman-teman, bukan de. Koko de suatte mo ii desu ka? Ya, tidak bisa. Kalau di N5 ini tidak bisa ya, teman-teman. Jadi suarimas itu partikelnya ni. Kemudian jawabnya hai suatte kudasai. Ya, silahkan duduk.
Kemudian kita lanjutkan ke bunpo nomor 3. Di sini ada kata kerja teikei wa ikemaseng. Teikei wa ikemaseng itu menyatakan larangan atau artinya tidak boleh. Kita lihat contoh nomor 1 di sini. Pasokon o sukatte ii desu ka? Ini kurang ya, mohon maaf. Sukatte mo harusnya. Sukatte mo ii desu ka? Ini kurang ya, mohon maaf teman-teman. Pasokon o sukatte mo ii desu ka? Bolehkah menggunakan pasokon atau laptop? Iye, pasokon o sukatte wa ikemasen. Tidak boleh menggunakan pasokon. Tidak boleh menggunakan pasokon atau laptop. Kemudian shiken wa jisho o mite wa ikemasen. Shiken wa jadi tes ya atau ujian, tidak boleh melihat kamus. Shiken tidak boleh melihat kamus. Jadi ngartiinnya langsung dari belakang ya. Tidak boleh melihat kamus. Tidak boleh melihat kamus. Kemudian contoh berikutnya. Enpitsu de kaite wa ikemasen. Enpitsu de kaite wa ikemasen. Tidak boleh menulis menggunakan pensil. Tidak boleh menulis menggunakan pensil. Terus kita lihat contoh berikutnya. Ini biasanya di Jepang ya teman-teman. Yuka de nimotsu wo oite wa ikemasen. Oite wa ikemasen. Ini bukan ha ya teman-teman bacanya, tapi wa. Te wa ikemasen. Yuka de nimotsu wo oite wa ikemasen. Tidak boleh meletakkan. Okimas jadi oite ya. Ini okimas yang meletakkan, bukan bangun ya. Oite tidak boleh meletakkan barang nimotsu di lantai. Tidak boleh meletakkan barang di lantai ya, seperti itu. Kemudian bunpo berikutnya di sini ada nani te ya, teikei lagi, kemudian te imas. Kita kan sudah belajar imas, te imas yang artinya sedang ya teman-teman di bab 14 yang artinya sedang, tapi ada te imas juga. Rumusnya sama persis te imas tapi cuman beda konteks teman-teman. Jadi teimas di bab 14 itu kan artinya ada orang yang sedang melakukan apa, atau saya misalkan sedang makan, tapi teimas sedang makan ya. Tapi di teimas di bab 15 ini konteksnya adalah ada dua, yaitu menyatakan kondisi atau keadaan, atau dia menunjuk profesi atau status. Seperti itu, keadaannya ada dua. Yang pertama kita lihat deh contoh nomor 1, ada okasan wa megane o kakete imasu. Okasan wa megane o kakete imasu. Megane o kakete imasu itu satu paket ya, memakai megane. Jadi memakai itu ada banyak teman-teman. Yang pertama kalau memakai di atas kepala selain topi, pokoknya di atas ya, itu kakemas. Misalkan memakai kacamata itu kakemas. Kalau memakai topi itu kaburimas. Memakai jilbab itu juga kaburimas. Memakai jilbab, memakai topi itu kaburimas. Memakai kacamata itu kakemas. Terus memakai kacamata kakemas. Terus pakai shawl itu, pakai shawl kakemas. Kalau pakai dasi itu sukemas ya, sukemas. Nekutai o sukemas ya kalau nggak salah. Nekutai sukemas. Terus memakai jam tangan itu udedoke o shimasu ya kalau nggak salah. Aksesoris itu shimasu. Terus memakai di celana itu hakimas ya, beda-beda teman-teman. Nanti mungkin saya buatkan lagi untuk ininya ya. Pokoknya beda-beda teman-teman. Kembali lagi ke contohnya, di sini ada kondisi atau keadaan. Ano hito shiteimasu ka? Jadi dia keadaannya kenal atau enggak, seperti itu loh. Ano hito wa shiteimasu ka? Kamu kenal enggak sama orang itu? Kenal. Ano hito wa shiteimasu ka? Apakah kenal orang itu? Hai shiteimasu. Iya kenal. Agus san desu. Agus
sang des ya, jadi itu menyatakan kondisinya dia atau keadaannya, kamu kenal nggak sama orang itu. Terus kemudian akai shatsu wo kiteimasu, akai shatsu wo kiteimasu, memakai baju merah. Jadi kondisi atau keadaannya itu seperti apa, itu pakainya adalah teimas ya teman-teman. Kemudian kalau profesi itu seperti apa? Nah, profesi atau status nihon de hataraite imas. Artinya sangat sulit ya teman-teman kalau membedain sedang yang ini ya. Tapi intinya adalah kalau tidak sedang ya berarti, karena di sini rumusnya sama aja teman-teman. Jadi cuman konteksnya aja biasanya bisa kita kenali lewat gambar seperti itu. Kalau di kalimat kita tidak tahu ya bagaimana jelasnya dia seperti apa. Nihon de hataraite imasu. Jadi profesinya atau statusnya itu sedang bekerja di Jepang seperti itu. Kemudian imoto wa gakko ni itte imasu. Gakko ni itte imasu ini adalah teman-teman konteksnya itu bukan pergi ke gakko ya, bukan pergi ke gakko, bukan pergi ke sekolah, tapi artinya adalah bersekolah gitu, profesi ya. Jadi profesi atau statusnya itu masih pelajar, mungkin seperti itu. Imoto wa gakko ni itte imasu. Adik perempuan itu pergi sekolah atau sedang sekolah, masih sekolah seperti itu teman-teman. Kemudian contoh berikutnya, oto-san wa Tokyo jitensha ni sutomete imasu. Sutomemas dan hatarakimas itu artinya hampir sama, bekerja atau dinas ya teman. Sutomemas itu adalah dinas ya. Dan untuk sutomemas ini itu partikelnya bukan de tapi ni ya, dia berdinas di. Walaupun dia kata kerja tapi dia khusus sutomemas ini partikelnya adalah ni. Jangan keliru ya teman-teman, hati-hati. Sama kayak ni yang ini itu untuk pengecualian itu ya, ada beberapa pengecualian memang. Ini harus diingat untuk pengecualian seperti ini ya teman-teman. Oto-san wa Tokyo jitensha ni sutomete imasu, sedang bekerja atau sedang dinas di mobil perusahaan ini, nama perusahaan ini ya, perusahaan mobil Tokyo. Ayah sedang bekerja di perusahaan mobil Tokyo. Seperti itu teman-teman. Teimas di bab 15 dan 14 itu rumusnya sama saja, tapi cuman dia beda konteks ya teman-teman. Sangat sulit membedakannya kalau tidak digambar seperti itu, tidak digambar. Tapi kalau di kalimat, ya bagaimana kita memahami aja lah ya. Sampai di sini cuman ada 4 bunpo di bab 15 ini teman-teman. Tapi semakin kesini memang semakin agak sulit, jadi kita harus benar-benar menghafal perubahan, ditambah lagi kita harus menghafal bunpo ya, jadi harus benar-benar semangat belajarnya ya. Sampai di sini dulu, jangan lupa untuk bertanya ya teman-teman. Kalau ada yang tidak paham di bunpo mana yang tidak paham, di bab mana yang tidak paham, silahkan bertanya, nanti pasti akan saya jawab atau saya buatkan video khusus. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di bab berikutnya.